Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linsep Dalimbong, NIM 194 dari kelas B4. Jadi bertemu lagi di pertemuan ke-6. Di sini saya akan mencoba menjelaskan materi mengenai bioavailabilitas dan bioekivalensi. Jadi materi ini saya anggap agak susah aja. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan dan mohon tuntunannya kepada ibu apabila terjadi kesalahan atau tidak sesuai dengan harapan ibu. Baiklah, kita langsung masuk dalam rute pemakaian obat dari bioavailabilitas dan bioekivalensi. Nah, di sini ada dua rute. Yang pertama ada intravaskular dan yang kedua ada ekstravaskular. Jadi intravaskular ini yaitu obat langsung ke dalam pembuluh darah atau sirkulasi sistemik. Contohnya ada pemberian intravena, intraarterial, intratekal, dan intrakardial. Sedangkan intravaskular yaitu obat harus melalui fase absorpsi agar dapat mencapai sirkulasi sistemik. Contohnya itu pemberian oral, perrektal, subkutan, perinhalasi, bukal, sublingual, intramuskular, dan intraperitoneal. Selanjutnya di sini ada bagian mengenai penentuan aktivitas obat, mulai dari bentuk sediaan sampai memberi respon. Di sini kita ambil contoh pemberian melalui oral, di mana suatu obat yang diminum menggunakan rute oral akan melalui beberapa fase, diantaranya yaitu farmasetika, biofarmasetika, farmakokinetika, dan farmakodinamika. Di sini tablet atau kapsul disintegrasi menjadi granul atau organat, disintegrasi lagi menjadi partikel halus. Selanjutnya disolusi, di mana disolusi ini proses pelarutan senyawa aktif atau proses pelarutan disolusi ini merupakan fase pertama kerja obat dalam saluran gastrointestinal, di mana obat perlu dilarutkan agar obat dapat diabsorpsi. Setelah obat disolusi, obat akan dilarutkan dan diabsorpsi. Setelah itu obat akan masuk dalam darah dan cairan atau jaringan lain. Setelah itu kadar obat akan masuk ke dalam reseptor. Setelah kadar obat berikatan dengan reseptor akan menghasilkan respon farmakologi. Setelah menghasilkan respon farmakologi, selanjutnya akan menghasilkan respon klinik atau terapeutik. Selanjutnya di sini ada grafik mengenai waktu konsentrasi plasma, di mana di sini kita dapat melihat ada Cmax, Tmax, dan AUC, di mana Cmax ini adalah konsentrasi obat maksimum yang diamati, ukuran penyerapan tingkat bioavailabilitasnya. Sedangkan Tmax itu waktu setelah pemberian obat. Sedangkan AUC ini area di bawah kurva atau waktu konsentrasi sampai ukuran tingkat ketersediaan hayati. Jadi di sini dapat dilihat sendiri bagaimana grafiknya. Selanjutnya kita masuk dalam bioavailabilitas, di mana bioavailabilitas ini adalah ketersediaan hayati atau jumlah relatif atau persentase dari obat yang masuk ke sirkulasi sistemik sesudah pemberian obat dalam sediaan tertentu, serta kecepatan peningkatan kadar obat dalam sirkulasi sistemik. Selanjutnya di sini ada grafik dan pertanyaan, mana yang memiliki bioavailabilitas yang lebih tinggi? Dari grafik ini dapat dilihat bahwa yang memiliki bioavailabilitas yang paling tinggi yaitu pada garis C, karena bila pada absorpsi sempurna, alfabilitas sistemik dari dosis oral ialah 100%. Bisa dilihat dari garis C yang menduduki angka 100 atau tertinggi dari luas AUC-nya sama dengan luas AUC pada saat pemberian intravena. Selanjutnya kita masuk dalam bioavailabilitas absolut, di mana
bioavailabilitas absolut yaitu suatu angka yang menunjukkan rasio ketersediaan hayati suatu obat yang memberikan ekstravaskular terhadap intravaskular dapat diukur dengan membandingkan AUC pada produk yang bersangkutan setelah pemberian oral dan intravena. Nah, di sini ada grafik tentang bioavailabilitas absolut dengan dosis yang sama tetapi dengan rute yang berbeda yaitu intravena dan oral. Nah, di mana dapat dilihat pada intravena dengan F100 karena seluruh dosis langsung ke sirkulasi sistemik sehingga obat dianggap tersedia sempurna, sedangkan pada pemberian oral F-nya hanya dapat berbeda dimulai dari F sama dengan 0. Obat tidak terabsorpsi sempurna. Dan F sama dengan 1, obat terabsorpsi sempurna. Selanjutnya kita masuk pada bioavailabilitas relatif, di mana bioavailabilitas relatif ini adalah ketersediaan sistemik obat dari suatu produk obat A yang dibandingkan dengan produk obat lain seperti produk obat B. Di sini ada grafik mengenai bioavailabilitas relatif dengan dosis yang sama tetapi pemberian yang berbeda yaitu intravena dan oral. Dari grafik ini kita dapat melihat perbandingan antara obat atau produk A dan produk B, di mana kita misalkan produk A yang berwarna biru dan menggunakan rute intravena, sedangkan produk B yang berwarna merah. Dari grafik ini kita dapat membedakan bahwa obat yang cepat ke pembuluh darah adalah yang berwarna biru. Mengapa? Karena dosisnya lebih besar dan melalui rute intravena. Berbeda dengan produk A, obatnya lambat ke pembuluh darah karena harus melalui banyak saluran cerna. Selanjutnya kita masuk pada bioekivalensi, di mana bioekivalensi ini adalah studi bioekivalensi dilakukan karena banyak produk obat yang dianggap ekivalen farmasetik tidak memberi efek terapeutik dan yang sebanding pada penderita. Nah, di sini ada tentang ekivalen farmasetikal, ada tes dan reference di mana dapat menyebabkan perbedaan kinerja produk in vivo yang kemudian dapat mengakibatkan bioequivalence. Adapun kemungkinan perbedaan yang terjadi, yang pertama itu drug ukuran partikel obat atau drug particle size. Yang kedua excipient atau zat tambahan. Yang ketiga manufaktur atau equipment or process atau peralatan atau proses manufaktur. Yang kelima yaitu site of manufacture atau siklus pembuatannya. Selanjutnya kita masuk pada bioekivalensi, yaitu dua sediaan yang dikatakan bioekivalensi apabila nilai parameter-parameter farmakokinetik yang dibandingkan tidak menunjukkan perbedaan yang bermakna secara statistik, terutama Cmax, Tmax, dan AUC, ataupun kalau ada perbedaan tersebut tidak lebih dari 20%. Di sini ada tabel mengenai contoh uji bioekivalensi, di mana obat yang digunakan yaitu furosemid generik dan non generik, di mana generik Tmax-nya itu 0,8 sampai kurang lebih 0,1, sedangkan Cmax-nya 2,0 kurang lebih 0,1, sedangkan AUC-nya itu 5,8 kurang lebih 0,7, dan non generik Tmax-nya 1,0 sampai kurang lebih 0,0, sedangkan Cmax 2,4 sampai kurang lebih 0,2, sedangkan AUC 6,9 sampai kurang lebih 0,8. Nah, dari data uji bioekivalen
di atas dapat disimpulkan bahwa nilai ketiga parameter ketersediaan hayati menunjukkan pembanding cenderung yang memberikan derajat ketersediaan hayati yang sedikit lebih baik. Ini dapat dilihat dari Cmax dan Auce yang sedikit lebih tinggi, tetapi nilai ini tidak mencapai kebermaknaan statistik, sehingga digunakan uji T pasangan P lebih besar dari 0,05. Selanjutnya ada lanjutannya, itu dari segi kecepatan atau rate. Generik nampaknya sedikit lebih baik, ditunjukkan dengan nilai Tmax yang lebih singkat, tetapi perbedaan ini pun juga tidak bermakna secara statistik. Yang ketiga, kecepatan eliminasi kedua sediaan didapatkan sama. Waktu paro eliminasi adalah 1,8 sampai kurang lebih 0,2 jam dan 1,9 sampai kurang lebih 0,3 jam untuk generik dan non generik. Nah, selanjutnya di sini ada grafik tentang contoh uji bioekivalensi. Dari sini menggunakan furosemid generik dan non generik. Bisa dilihat dari grafik bahwa obat furosemid generik itu garis yang lurus, sedangkan obat furosemid non generik itu garis yang putus-putus, di mana profil kadar furosemid sediaan menunjukkan kurva yang identik, jadi tidak terjadi perbedaan sedikit pun dari kedua grafik tersebut.